Kapik, kapik, kapik agak maju kapik. Gak tak tunjuk, gak usah wedi. Sing geger-geger tuh mbar sendepel. Sakjane sendepel iku nek ngarep kene lho, mbar ketok enak. Pewarek enak. Ya jelas, ya kepenak gitu. Sendepel nek ngarep. Pak Tik, mriki lho Pak Tik. Kali cakan mriki lho. Nggih. Engko nek atine siji mbek sijine tambah par kan ya malah penak ngoten lho. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu hadis yang insya Allah dengan belajar ilmu tersebut kita dalam beribadah akan lebih terarah, akan lebih mengetahui ilmunya, tidak sembarang mengerjakan yang tidak kita ketahui. Nanti jangan-jangan malah kita terjerumus ke dalam kebid'ahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tak bosan-bosan ya mengajak kepada teman-teman semua yang hadir di sini, mari bersama-sama kita mengajak lagi teman-teman yang lainnya. Karena pembahasan pada malam hari ini ya, ketika kita ikut ngaji, kita ngajak teman lagi, insya Allah itu akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala kita. Jadi double. Ya, kapi ngajak konsone meneh oleh loro, ngajak meneh oleh meneh. Lah kok gak mlebu, saya tetap oleh gitu loh. Ya, sama gak mlebu tetap oleh, mergo mari oleh teko liyane ya. Tapi ketika kita nggak masuk, sedangkan kita istiqomah dan selalu pengen hadir tapi nggak bisa hadir, itulah ya kita akan mendapatkan pahala yang sama karena sudah menjadi keistiqomahan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua keistiqomahan di dalam menuntut ilmu dan beriqomatuddin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC MPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marwahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas
ininya dimatikan lagi yang satunya ini. Soalnya nggak bisa. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisa nyambung nggak? Harus di setting ya? Ada. Ya. Alhamdulillah atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Majelis ilmu adalah majelis yang menjadikan kita dan hidup kita, majelis yang memperpanjang umur kita. Kenapa? Karena dengan majelis ilmu ini kita akan mendapatkan keberkahan. Dengan majelis ilmu kita tahu banyak bonus-bonus dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala tanpa kita beramal langsung. Kita dapat mendapatkan pahala tersebut karena kita termasuk penyokongnya, ya, atau kita menjadi penyebab amalan tersebut terlaksana, ya. Jadi ini adalah bagian dari keberkahan-keberkahan yang patut kita perhatikan, karena masing-masing dari umur kita ini terbatas. Sisa umur kita paling 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita ini bisa tetap beramal meskipun kita sudah meninggal, ya. Itu adalah orang yang paling cerdas, yaitu orang yang bisa berinvestasi, ya. Berpikirnya adalah jauh ke depan, bukan hanya menghabiskan di saat dia hidup, ya. Tidak hanya menikmati fasilitas-fasilitas yang ada saat dia hidup, akan tapi dia berpikirnya double, ya. Berpikirnya adalah bagaimana caranya agar umurku ini bisa bertambah 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun. Dia berpikir agar dalam satu waktu itu dia bisa beramal double, ya. Bisa mendapatkan pahala berlipat-lipat, padahal yang dia kerjakan hanya 5 menit sholat, ya. Tapi karena dia bisa berinvestasi, maka dia terhitung banyak. Seperti para pemburu harta, ya. Orang-orang Cina itu berpikirnya seperti itu. Bagaimana dia bisa berinvestasi, hartanya ini bisa terus berkembang dan berkembang, meskipun dia tinggal tidur, dia tinggal jalan-jalan, ya. Dalam Islam itu ada, ya. Kita bahkan, ya, kalau investasi harta paling dapat berapa loh. Tapi kalau dalam beragama ini investasinya itu luar biasa, ya. Jadi jangan sampai kita ini bekerja hanya dengan bermodalkan 2 tangan, hasilnya cuma sedikit. Tapi bagaimana kita ini bisa bekerja dengan 1000 tangan, 2000 tangan, nah, itu hasilnya akan banyak. Kenapa? Kita sadar diri bahwasanya waktu kita ini terbatas. Sedangkan cita-cita kita kan pengen mendapatkan surga paling tinggi.
Kalau waktu terbatas, harta terbatas itu hanya kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita, ya maka hasilnya cuma sedikit. Itu hanya sekedar angan-angan mendapatkan surga paling tinggi. Tapi para salafus soleh dahulu mereka sadar diri seperti itu. Maka ilmu ini salah satu, ya, ilmu ini adalah merupakan salah satu senjata, alat agar kita bisa melipat gandakan diri kita. Kita bisa mendapatkan berbagai macam pahala yang double, ya, dengan bermodal ilmu ini. Jadi ada, selain gandengan ilmu itu harta yang bisa menjadikan kita ini berlipat-lipat mendapatkan pahala. Maka orang yang cerdas itu adalah bagaimana bisa memanfaatkan harta dia untuk mendapatkan pahala yang berlipat, meskipun dia tidur di rumah. Demikian juga dia akan semangat untuk taklim agar dia dapat berita-berita baru. Ada bocoran-bocoran, oh ternyata ini adalah yang masa panennya di waktu-waktu ini, kemudian pahala yang berlipat-lipat itu seperti ini. Itu hanya bisa didapatkan saat kita mau ta'lim, ya. Jadi hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah terkait bagaimana kita bisa produktif dan bisa investasi amal dengan cara yang sangat mudah, bahkan tanpa modal, ya. Jadi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu yang menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut, ya. Barang siapa yang mau menjadi maklar kebaikan, ya, menjadi tukang promonya, tukang ininya, ini adalah motivasi dari Rasulullah SAW kepada kita bersama, agar kita ini memanfaatkan, ya, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan peluang, memanfaatkan harta dan yang lainnya, kesempatan, harta, kemampuan, agar kita ini mau memburu, meraih pahala sebanyak-banyaknya selama kita ini hidup, ya. Jangan menjadi orang yang diem, ya. Diem hanya ini, ya. Jadi sebagaimana biasa disebutkan oleh Pak Budi, diammu bukan lagi emas, ya kan gitu, ya. Jadi dalam agama itu kita didorong agar memanfaatkan lisan kita, ngajak baik. Kalau kita malas berbicara, gerak. Sekarang mudah, tinggal sarser ataupun apa saja kita ngajak, ya, kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama, ya. Dalam masalah pekerjaan saja kita akan bersemangat ketika ada perusahaan yang mengumumkan barang siapa nyebarkan ke 10 orang dia akan mendapatkan hadiah seperti ini, semangat kita, ya. Ini yang nyampaikan Rasulullah SAW, memberitahukan kepada kita bahwasanya banyak bonus-bonus dalam agama ini yang patut kita buru, ya. Di antara bonus-bonus tersebut adalah bagi mereka yang mau ngajak sampingnya, mau ngajak kawannya dan yang lainnya untuk kebaikan. Makanya jangan sampai kebaikan itu berhenti pada diri kita. Kalau kita mendengarkan sebuah kebaikan, kenikmatan dan yang lainnya, kalau bisa itu dibagikan kepada yang lain. Dan inilah yang pertama kali dikerjakan Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. Beliau membangun persaudaraan di antara kaum muslimin,
Beliau membangun kebersamaan agar kita bisa bareng-bareng beramal, semangat di dalam beramal. Beliau katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya. Ya. Kalau dia senang sesuatu, dia ingin saudaranya ini merasakan sesuatu ini. Kalau dia menikmati bahwasanya zikir itu sangat nikmat, menenteramkan, dia akan bagikan rahasia ini kepada kawan-kawannya. Jadi Rasulullah SAW di awal seperti itu membangun persaudaraan agar kaum muslimin itu tidak hidup sendiri-sendiri, tidak menikmati hartanya sendiri-sendiri, tapi bagaimana ada kebersamaan, ada acara-acara kebersamaan, ada bagi-bagi. Barang siapa memasak daging, banyakkan kuahnya, lalu dibagi-bagikan, adalah dia membagi-bagikan ke tetangga-tetangganya, sampai seperti itu. Ya. Agar apa? Agar ada kebersamaan. Jadi kalau kita menginginkan bangunan masyarakat itu Islami seperti ini, maka masing-masing dari kita harus sadar seperti itu. Tidak hidup sendiri, tapi ada kebersamaan. Ya. Tidak menikmati hartanya sendiri, tapi ada yang disisihkan. Agar kawan-kawan kita ini bisa nikmati bareng. Bisa ngaji, ada makan bareng, ada kolak bareng, macam-macam. Sehingga orang itu tambah semangat untuk ngajinya. Ya. Maka ini di sini letak keberkahan-keberkahan. Jadi kalau kita sadar betul tentang alur perjalanan hidup kita, tentang jatah umur kita, maka kita akan sadar agar kita ini bisa produktif, rajin-rajin investasi amal, semangat ngajak. Apalagi bagi mereka-mereka yang punya kekuasaan, ya, mereka-mereka yang punya anak buah, itu dimanfaatkan. Anak buahnya diajak ngaji, itu akan lebih berpengaruh, ya, akan lebih didengar. Ya. Maka ini pentingnya tadi itu. Ya. Jadi pentingnya kita ini bersemangat untuk menunjukkan jalan, sayang kepada kawan-kawan yang lain agar menikmati bareng agama ini, dan itu kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita melihat mungkin seperti di Saudi, ya, bagaimana suasana ketika berbuka, ya, bagaimana mereka semangat untuk mengajak orang-orang untuk ikut berbuka. Demikian juga orang yang siap bangun masjid, orang-orang yang siap mendonasikan hartanya. Jadi kalau orang tidak sadar bahwasanya umur manusia itu terbatas, kemudian bagaimana seseorang itu harus mendapatkan keberkahan melipat gandakan amal, maka mungkin dia bingung, kok si A ini kok kerja capek-capek kemudian uangnya kok dibagi-bagikan, buat apa dia kerja? Akan berpikirnya seperti itu. Tapi mereka yang sadar bahwasanya kita ini hidup ini punya misi, punya tujuan, ya. Kita ini dalam hidup ini adalah untuk berlomba-lomba, harapannya adalah mendapatkan surga yang tertinggi, maka kita akan temukan jawabannya, ya. Jadi inilah pentingnya majelis ilmu, agar kita disadarkan diri, agar bisa panen pahala, ya. Semangat untuk mendapatkan bonus-bonus dalam agama ini. Jadi hadis ini memiliki sababul wurud, ya. Kalau ayat itu ada sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis itu adalah sababul wurud, ya, sebab keluarnya hadis, sebab Rasulullah bersabda demikian, yaitu disebutkan bahwa Ana rajulan ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lah. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Inni ubdi abi."
ya Rasulullah, saya ini pengen pergi berperang, ya. Karena perang yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW, selenggarakan oleh Rasulullah SAW ini sangat jauh, perlu kendaraan, dan kendaraanku itu sudah gak bisa dipakai, ya. Mungkin sudah tua atau hilang atau sudah mati, ya. Jadi inna dabatahu matat, ya. Dalam riwayat ini kendaraannya sudah mati, kudanya sudah mati, sehingga gak punya kuda lagi untuk bisa ikut berperang. Maka fahmil nih ya Rasulullah, kasih saya kuda sedekah, kuda zakat, ya, agar aku bisa ikut berperang bersamamu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau fa'tadara lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu laisa indahu syai'un yahmiluhu alaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruzur, artinya beliau menyampaikan tidak ada jatah kuda untukmu, sudah habis. Maka kemudian faqala rajulun wa kana hadiron, di samping Rasulullah ada seorang laki-laki, ya, dan dia mendengarkan percakapan tersebut dan dia mengatakan, ana dulluhu ala man yahmilu. Ya Rasulullah, saya akan menunjukkan orang ini kepada seseorang yang bisa mendanai dia, seorang yang bisa memberikan kuda kepada dia sehingga dia bisa ikut berperang. Yu'tihi ma yarkabu faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan penyemangat. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah selalu menyemangati umatnya agar semangat di dalam beramal. Jadi karena sahabat yang tadi ini juga tidak mampu, orang miskin, nggak bisa ngasih kendaraan, maka dia, inilah tabiat para sahabat, ya, tidak mudah menyerah dengan keadaan dirinya. Tidak mengatakan, oh saya miskin nggak bisa membantu, tidak berhenti di situ, tapi dia ada lobby, ya. Memang saya miskin, tapi saya bisa ngelobi. Saya tahu orang-orang yang memiliki kelebihan harta, dan saya bisa ngelobi agar dia ini juga dapat pahala. Maka dia katakan, saya tahu seorang yang bisa mendanai orang ini, ya. Maka Rasulullah SAW memberikan semangat, beliau sabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut, ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menunjukkan kebaikan, ya. Keutamaan juga keutamaan melobi, keutamaan mencari donasi untuk Islam, untuk masjid, untuk sekolah, untuk madrasah, ya. Jadi kalau kita sadar diri kita ini miskin, gak bisa membantu masjid, gak bisa membantu pondok, ya, gak bisa bantu dakwah, jangan menyerah. Ada jalan yang lain, lobby, ya. Cari orang, ikut mencari donatur, ya. Maka itu adalah orang yang cerdas, ya. Sehingga dia dapat, yang ngasih donasi tadi dapat, yang mencarikan juga dapat, ya. Jadi ini semangat para sahabat seperti itu, ya. Jadi kenapa kok Rasulullah SAW bisa menyelenggarakan peperangan yang begitu besar, mendanai dan yang lain? Karena tabiat para sahabatnya itu seperti ini, ya. Tidak menyerah dengan keadaan dirinya seperti itu. Dan Rasulullah SAW juga memberikan motivasi kepada mereka yang Allah berikan kelapangan untuk bersemangat mengabdikan hartanya untuk agama ini. Sehingga Abdurrahman bin Auf datang dengan semua hasil kekayaannya, perdagangannya. Utsman bin Affan juga demikian, Abu Bakar demikian, Umar demikian, ya. Itu contoh, ya. Contoh kalau kita pengen mengembangkan dakwah, itu motivasinya bukan motivasi dunia, ya. Kalau motivasi dunia itu hanya sedikit, paling dapat cuma berapa toh. Tapi kalau kita pengen tadi
mengembangkan dakwah tersebut, maka motivasinya harus motivasi akhirat. Mengembangkan pesantren, mengembangkan masjid, mengembangkan yang lainnya, motivasinya harus motivasi akhirat. Kalau motivasi akhirat, maka hasilnya akan banyak itu. Orang ini bersemangat, tidak ada iri. Ya. Tapi kalau motivasinya dunia, barang siapa nanti akan dapat segini, ya, berapa persennya atau ininya, paling dapat berapa, kemudian saling iri nanti. Oh, dia dapat kok saya nggak dapat. Tapi kalau motivasinya itu adalah akhirat, motivasinya menjadi jembatan kebaikan agar ikut panen bareng pahala yang dikerjakan tersebut, maka akan semangat. Ya. Jadi kalau kita pengen bersemangat untuk beramal, kita ingat akhirat kita, maka kita akan kembali semangat. Ya. Jadi hadis ini yang menjelaskan tentang pahala yang sama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang ikut serta, ikut andil akan atas terlaksananya sebuah kebaikan. Ini para ulama berselisih pendapat. Apakah itu semuanya sama persis antara yang menunjukkan, yang mengerjakan, dan yang mendanai, ataukah berbeda? Ada yang mengatakan berbeda. Kenapa? Karena al-masyaqqah, ya, pahala itu sesuai dengan kadar masyaqqah, tergantung tingkat beratnya. Yang mengeluarkan dananya tentunya lebih berat daripada orang yang hanya menunjukkan, mengajak. Ya. Maka di sini di antara para ulama ada yang tadi berpendapat itu enggak sama. Seperti disebutkan dalam kitab Tanwir Syarah Jami' As-Shaghir, UP mengatakan zahirul hadis al-musafa. Ya. Zahir hadis ini menunjukkan sama. Sedangkan ada kaidah syariah annal ajra ala qadril masyaqqah. Ada kaidah syariah bahwasanya pahala itu sesuai dengan kadar masyaqqah, beratnya seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Ya. Kalau ini antara satu dan yang lain tentunya kadar beratnya beda, maka pahalanya juga berbeda. Id masyaqqah man anfaqa asyra dirahim laisa kamandal. Karena orang yang mengeluarkan duit 1 juta itu tentunya lebih berat daripada orang yang hanya mengasih informasi, ya, meng-share WA itu kan nggak modal. Ya. Apakah sama yang kemudian yang share WA dengan yang mengeluarkan infak 1 juta? Kata beliau ini nggak sama. Ya, tentunya dia dapat pahala, ya, dapat pahala. Tapi yang mengeluarkan dana tentunya lebih banyak pahalanya. Ya. Wa yadullu alaihi anna man dalla insanan ala qatlin akhar yuzar wa la yuqtas. Karena orang yang menunjukkan kepada seseorang ketika seseorang itu mau membunuh orang tersebut, itu yang menunjukkan itu tidak dikisos, yang membunuh itu dikisos, dibunuh juga dalam hukum Islam. Tapi yang membantu menunjukkan tidak sampai dikisos, tidak sampai dibunuh, dia hanya ditakzir. Nah, maka ini menunjukkan kan nggak sama, ya. Kalau sama berarti semuanya dibunuh, tapi ini kan nggak seperti itu. Maka dalam pahala juga seperti itu. Mereka yang mengeluarkan hartanya itu jauh, pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang hanya sekedar menunjukkan. Sedangkan dalam kitab Suyuti, Imam Nawawi mengatakan, ya, syarah Suyuti ala Muslim, qala Nawawi al-murad anna lahu thawaban kama li fa'ili thawaban wa la yulzam ay yakuna qadru thawabihima sawa. Jadi masing-masing orang yang menunjukkan dan orang yang mengerjakan itu dapat pahala. Tapi tidak mesti sama, ya, tapi tidak mesti sama. Wa dhahaba ba'dul a'imah, sedangkan imam yang lain mengatakan bahwasanya annal matsalal madhkur fi hadzal hadis wa nahwi innama huwa bi ghairi tat'if. Ya. Wa ikhtaral Qurtubi annahu mislu sawa fil qadri wat tad'if. Ada yang berpendapat itu yang penting sama, artinya dia dapat pahala pokoknya yang menunjukkan itu.
Pahala lipatnya itu bagi yang infak. Yang berinfak kan dilipat gandakan pahalanya. 1 dirham menjadi berapa? Minimal 10 kali lipat. Ya. Sedangkan yang menunjukkan tadi hanya dapat pokok, pahala pokok, menunjukkan sedekah. Sedangkan Imam Qurtubi beliau mengatakan hadisnya itu menunjukkan dapat pahala sama. Ya. Maka dia dapat pahala pokok dan dapat pahala pelipatan. Kalau dilipat gandakan jadi 10 kali lipat, dia juga dapat 10 kali lipat. Kalau dia nunjukkan kepada 2 orang, berarti dia dapat 20 kali lipat. Ya. Lianna sawab alal amal innama huwa bifadlin minallah. Ya. Jadi nggak bisa dihitung-hitung dengan matematika ini. Kenapa? Karena Allah itu karunanya luar biasa. Ya. Kalau Allah mengatakan sama, ya sama. Kenapa kita kok bingung? Ya. Jadi kalau Allah mengatakan itu sama persis, ya berarti ya sama persis. Ya. Kenapa? Karena Allah Maha Pemurah. Maka semangatlah menjadi tukang share, tukang menunjukkan pahala, ya, tukang menunjukkan kebaikan. Kenapa? Karena akan mendapatkan pahala yang berlipat tadi. Ya. Jadi ini yang menyemangati kita. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh dalam perkembangan dakwah dan perkembangan amal Islam. Ya. Kenapa? Karena kalau jumlah orang yang bersemangat untuk dakwah ini banyak, jumlah orang yang bersemangat untuk menyerukan kebaikan ini banyak, jumlah orang yang semangat untuk nge-share ini banyak, maka akan semarak. Ya. Tapi kalau orang-orang yang seperti ini nggak ada, ya sepi deh. Amal itu sepi. Ya. Jadi Islam, jadi Rasulullah menyampaikan seperti itu karena beliau tahu betul, ya, efeknya nanti yang dihasilkan untuk Islam itu luar biasa. Maka bersemangatlah menjadi orang-orang yang penyebar kebaikan tadi. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama adalah agar kita ini menjadi anjuran untuk menjadi penyeru kebaikan, menjadi makelar kebaikan. Ya. Jadi makelar itu tidak selalunya buruk. Ya. Jadi yang kita makelar ini baik, maka kita akan dapatkan baik. Menjadi agen-agen Islam. Ya. Jangan hanya menjadi agen produk-produk dunia saja, tapi juga harus menjadi agen-agen Islam, agen-agen kebaikan. Dan menjadi agen-agen kebaikan itu tanpa syarat. Kalau agen produk tertentu kan syaratnya harus beli begini, tanpa syarat. Ya. Nggak usah beli juga dapat pahala. Nggak mampu mengerjakan tapi menunjukkan, itu dapat pahala itu. Ya. Akan dapat pahala. Nanti ada totalannya di akhir. Ya. Jadi itu yang kemudian mungkin menjadikan kita lebih ringan. Loh, kamu kok nggak ngerjakan sesuatu padahal ini kamu biasa nge-share, ya, saya belum mampu. Ya. Tapi kemudian dia dapat pahala banyak tadi itu dari orang lain. Ya. Jadi jangan bingung dengan biasanya setan kan seperti itu. Kamu saja seperti ini, kok kamu share, apa kamu nggak malu dengan dirimu? Nah, itu kadang jebakan setan. Memang kita dituntut untuk mengerjakan, tapi itu bukan syarat untuk menyampaikan sebuah kebaikan, ya, kebenaran kebaikan. Maka kita harus semangat menjadi agen-agen kebaikan. Ya. Kenapa? Karena agen keburukan itu banyak. Enggak disuruh pun itu akan semangat untuk nyebarkan itu keburukan. Kenapa? Karena innan nafsa la'amaratun bisu. Ya. Jiwa-jiwa kita ini, nafsu-nafsu kita ini selalu menyerukan, membisikkan keburukan. Nah, itu kan agen. Ya. Belum lagi nanti dibantu setan. Diri kita sendiri aja gitu. Belum lagi setan yang gentayangan. Belum lagi orang yang kemudian dipengaruhi oleh setan.
Sehingga ini yang menjadi jawaban kepada kita, kok ketika ada keburukan kok cepat sekali nyebarnya. Maka termasuk adalah ya, dalam Islam itu enggak boleh nyebarkan berita-berita buruk, berita-berita yang kurang baik. Kenapa? Karena manusia itu kecenderungannya itu ngikuti, apalagi itu buruk ya. Makanya dalam, mungkin kalau di berita di Arab sama berita di Indonesia kan jauh beda, dan itu yang mempengaruhi tingkat kriminalitas ya. Indonesia kan tiap hari diberitakan ada pembunuhan ini, modusnya seperti ini dan macam-macam. Ternyata pemberitaan itu merupakan informasi ya, pembelajaran. Yang nggak pintar, oh caranya ternyata seperti itu ya, sehingga dia praktekkan ya. Sedangkan di Arab yang seperti itu nggak diberitakan, beritanya yang baik-baik ya. Sehingga tingkat kriminalnya sangat rendah, berbeda dengan Indonesia. Maka hadis ini memberikan tadi kunci ya. Jadilah agen-agen kebaikan, jangan sekedar diem. Kenapa? Karena kita diem, kalau kita diem maka kebaikan itu akan kalah ya. Kebaikan itu akan kalah dengan semaraknya keburukan. Kenapa? Karena masing-masing dari kita ini punya nafsu, dan nafsu kita itu la ammaratun bisu, itu selalu menyeru, mengajak kepada keburukan. Maka agar kebaikan ini tidak tenggelam, mari kita mengaktifkan diri kita menjadi agen-agen kebaikan, menjadi penyeru kebaikan, menjadi tukang share ya, tukang edit video, tukang apa saja kemudian di share kebaikan. Kalau dapat ini bagus, kirim dan kirim ya. Sehingga kalau kita kirim ke grup yang isinya 100, nyantol 2, 3 kan mending, lumayan ya, dapat total pahala dan yang lainnya ya. Jadi itu yang menghibur kita ya. Jadi hiburan orang beriman itu adalah yang seperti ini ya. Kenapa? Karena kalau mikirkan dunia terus pusing ya. Jualan kok gak laku-laku ya, udah dihibur dengan seperti ini. Udah jualan ini aja ya, jualan pahala agar berlipat ya. Ya. Dan ini yang kemudian menjadi sebab ya, termasuk menjadi sebab kelancaran rezeki kita di kemudian hari ya. Menjadi sebab keharmonisan keluarga kita, menjadi sebab soleh dan solehanya anak-anak kita. Karena Allah katakan in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian ya. Allah akan ini. Kenapa? Karena agama itu adalah, din itu adalah dain. Agama itu hutang yang akan dibayar. Maksudnya adalah kalau kita ngerjakan kebaikan, nanti akan dibalas kebaikan semisal dan berlipat gandakan. Kalau kita melanggar aturan agama, ngerjakan keburukan, juga akan berakibat kepada kita akan dibalas ya. Jadi itulah yang maksud hutang. Maka marilah kita menyemangati diri kita menjadi agen-agen kebaikan, menjadi orang-orang yang semangat dalam menunjukkan kebaikan. Dan ada banyak cara ya untuk menunjukkan kebaikan. Yang pertama adalah doa ya. Menunjukkan kebaikan kepada seseorang itu salah satunya adalah dengan doa. Menyampaikan hidayah salah satunya adalah dengan doa. Jadi kita mendoakan saudara kita agar dia ini taubat, agar dia ini kembali ke masjid, agar dia ini semangat beramal. Itu bagian dari tadi menunjukkan kebaikan. Dan itu pengaruhnya luar biasa. Dan Rasulullah SAW itu menjadi contoh terbaik dalam masalah ini. Jadi ketika beliau di Taif, dakwah di Taif dan dilempari batu. Ya, dilempari batu, kemudian ditawar, malaikat Jibril menawarkan diri bahwa malaikat penjaga gunung siap ya,
menjatuhkan gunung ke penduduk Taif, karena Taif kan pegunungan ya. Taif itu daerah pegunungan dingin. Jadi para penguasa, orang-orang yang para pejabat di Riyadh itu rata-rata punya rumah di Taif ya. Kalau musim panas di Riyadh kan panas, mereka pindah ke Taif, dingin, sangat sejuk seperti kota Batu Malang itu ya. Itu pegunungan. Jadi malaikat Jibril datang dan menyampaikan bahwasanya malaikat penjaga gunung menunggu perintahmu untuk menjatuhkan. Kalau kamu mau, maka malaikat tersebut akan menjatuhkan gunung ke penduduk Taif yang telah melempari kamu dengan batu. Maka Rasulullah SAW ini beliau katakan bahwa justru saya menginginkan agar penduduk Taif ini, keturunannya ini akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau generasi ini tidak bisa diselamatkan, kalau generasi ini menolak dakwah, maka semoga anak turunnya ini menerima dakwah. Jadi itu tabiat ya, dai yang ikuti jejak Nabi Muhammad, tidak pernah putus asa. Kalau yang tua-tua didakwai nggak mau, ngincar anak-anaknya ya, TPA dan yang lainnya. TPA yang kecil-kecil juga nggak mau, ya tetap ditunggu nih, siapa tahu generasi berikutnya ini siap. Mungkin di TPA nggak tertarik, mungkin TK, membawa TK atau apa dan yang lainnya, sehingga ada saja Allah buka pintu ini. Jadi termasuk menunjukkan kebaikan itu adalah doa. Maka setelah itu Rasulullah SAW mendoakan penduduk Taif, dan ternyata benar, setelah itu penduduk Taif menerima dakwah Islam ini. Kemudian yang kedua ya, cara untuk menunjukkan kebaikan yang kedua adalah dengan qaul, yaitu dengan perkataan kita, yaitu dengan khutbah, ceramah, ngajarkan ya, baik secara resmi maupun tidak resmi. Kalau resmi, yang memiliki kemampuan untuk berkhutbah itu resmi. Tapi kaum muslimin tidak boleh tadi hanya mencukupkan dengan khutbah, karena ini terbuka peluang, yaitu dengan lobby-lobby, dengan ngajak-ngajak. Justru ini yang mengena ya. Jadi ketemu dengan orang, diajak, dibujuk ya, menjadi tukang bujuk kebaikan ya. Karena apa? Karena bakul yang paling hebat itu iblis. Nabi Adam saja sampai terbawa. Kenapa? Karena iblis ini bawa-bawa nama Allah. Rob kamu menyuruh kamu. Nah, ini kan karena Nabi Adam ini sangat mengagungkan Allah, ketika disebut namanya terbawa ya. Jadi dengan berbagai macam bujukan. Demikian juga ini, jadi keburukan ini caranya seperti itu, dengan berbagai macam bujukan. Demikian juga kebaikan ya. Dalam membujuk seseorang, ngajak seseorang itu juga harus dengan berbagai macam bujukan, rayuan ya. Agar apa? Agar mendapatkan tadi. Kenapa? Karena bonusnya itu luar biasa ya. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau kamu berhasil gandeng satu orang ke masjid, ngasih hidayah ya, menunjukkan dia agar bisa dapat hidayah, itu lebih baik bagi kamu daripada mendapatkan kendaraan yang paling mewah. Punya dikasih Ferrari atau apa yang paling mahal, itu pasti kalah ya. Kenapa? Karena kalau tadi menunjukkan seseorang, ngajak orang untuk ngaji, itu sejak dia itu ikut taklim sampai terus ya, mungkin orang ini kemudian jadi ustadz, kamu dapat pahalanya ya. Itu yang kemudian harus kita tadi harus bisa mampu jungkir walik agar apa? Agar berhasil membujuk seseorang ini ya. Jadi kalau masing-masing dari kita ini semangatnya seperti itu, maka luar biasa, Islam akan jaya, itu dakwah akan cepat ya. Tapi kalau hanya diem saja, putus asa dengan kemampuan, ya nggak dapat bonusan tadi itu ya. Silakan ada dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan sebentar. Jadi yang ketiga, ya, bagian dari alat untuk atau cara untuk menunjukkan kepada kebaikan. Yang ketiga adalah al-qudwah, menjadi contoh yang baik. Ya. Jadi manusia itu sukanya niru. Maka kalau kita pengen ngajak, maka jadilah teladan yang baik. Ya. Kalau kita sudah terbiasa menjadi teladan, memberikan teladan yang baik, itu memudahkan kita untuk ngajak kepada orang lain. Ya. Jadi semangat untuk menjadi qudwah. Ya.
Inilah yang kemudian diantara dorongan untuk mendohirkan amal kebaikan, khususnya mungkin di akhir zaman, karena banyaknya keburukan yang dohir, yang nampak, maka pelaku kebaikan juga harus ditampakkan agar kebaikan ini yang menang. Kenapa? Karena orang itu sukanya niru. Kalau semua orang berbuat baik, maka ini orang akan mudah untuk niru. Anak-anak kecil akan mudah niru ya. Jadi kita niatkan niatkan untuk mungkin ke masjid ya terang-terangan ini pakai pakaian yang Islami dan yang lainnya. Niat kita itu adalah untuk menjadi qudwah, teladan yang baik, menjadi contoh kebaikan, ngajak orang semoga ada yang tertarik denganku. Kenapa? Karena kalau tampilannya bagus, rapi dan yang lainnya itu mewakili Islam ya. Orang akan tertarik. Jadi ada qudwah hasanah. Demikian juga di dalam berinfak. Kalau ada yang ditulis nggak apa-apa ya, tujuannya tinggal niatnya tadi agar menjadi teladan yang baik, agar orang tertarik ya. Kalau ada orang tertarik dengan apa yang kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala double tadi itu tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari. Jadi tunjukkan bahwasanya dirimu ini orang baik, tunjukkan diri ini adalah muslim yang baik ya. Nah, kita dari situ kalau ada orang-orang yang tertarik, nah itu akan mendapatkan pahala juga. Kemudian yang keempat ya. Jadi hari ini kenapa keburukan yang tampak, kebaikan ini tenggelam? Karena orang-orang baik gak mau nampilkan diri. Ya, mau pakai baju takwa sungkan, mau pakai gamis sungkan, mau pakai sarung sungkan, ya. Mau pakai kaos tulisan yang Islami sungkan. Nggak apa-apa pakai tulisan yang Islam, tulis besar-besar yang kebaikan, istiqomah dan yang lainnya. Orang kan baca, oh iya, tanpa sadari, oh iya, itu nasihat yang baik. Jangan kalah dengan super truk belakangnya ditulis yang jorok-jorok. Yang baik juga harus tampakkan diri. Jadi yang keempat adalah nasyru ya. Nasyru itu adalah semangat menyebarkan berita-berita baik, semangat ngajar, termasuk yang share-share tadi itu ya. Kemudian yang kelima adalah al-masyari' al-khairiyah ya, bergabung dalam proyek-proyek kebajikan, menyelenggarakan proyek-proyek kebajikan, menyelenggarakan iftar ya, buka bersama, menyelenggarakan kafala yatim dan yang lainnya. Ini bagian dari menunjukkan kebaikan. Kalau orang-orang itu semangat, kita semua semangat untuk yang seperti ini, proyek-proyek kebaikan itu kan gratis semua ya. Itu akan orang yang imannya masih lemah ini punya ini kesimpulan bahwasanya bagus menjadi orang Islam, bagus menjadi enak dekat masjid. Kenapa? Serba gratis. Itu poin tersendiri bagus ya. Karena bisa dibandingkan antara tadi enak dekat masjid itu serba banyak gratisnya. Kalau di lingkungan luar yang jauh dari masjid, semuanya serba dihitung, nggak ada yang gratis. Air gelasan saja nggak ada yang gratis, bayar ya. Tapi kalau tadi itu ya, semua orang semangat sehingga tadi kita mewujudkan serba gratis. Seperti kemarin waktu Palestina itu semua serba gratis kan, orang oh enak Islam. Ternyata Islam itu enak. Kalau kesadaran Islam itu bagus, nanti hidup itu tentram sejahtera. Kenapa? Karena banyak bagi-bagi gratisan tadi itu ya. Jadi kita semangat gabung dengan proyek-proyek kebaikan, termasuk dengan lembaga-lembaga kebaikan, LKI dan yang lainnya, gabung di situ tanpa ada syarat itu menjadi anggota. Yang mau saja tuh, nggak ada syaratnya tuh, nggak ada syaratnya ya. Termasuk menjadi tadi ngurusi masjid, nggak ada syarat, tinggal datang, saya mau ngambil proyek yang ini, saya pengen ini kan, silahkan ya. Jadi ini harus ada semangat untuk itu, agar kenapa? Karena itu adalah pintu-pintu kebaikan bagi kita, agar kita mendapatkan pahala double dan kita juga tadi mendapatkan pahala-pahala yang mengalir. Termasuk juga adalah iftitahul madaris ya, membuka lembaga-lembaga pendidikan,
lembaga Al-Quran, lembaga yang lainnya ya. Gabung di situ ya. Ikut gabung, kalau nggak dikasih tempat ya buka baru. Rumah Quran ya, gitu. Rumah Quran ngaji. Yang penting ini nggak ada pembatasan. Kamu bisanya apa kerjakan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayat ya. Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Kamu bisanya berapa ayat? Bisanya 1 ayat itu diulang-ulang bagus. Hafalkan, saya nggak pandai nih. Hafalkan hanya itu saja. Dari satu rumah ke rumah yang lain ya. Seperti kawan-kawan kita kan seperti ada jamaah tabligh itu kan ya. Punya ilmu apa? Enggak, baru belajar, baru taubat, tapi semangat menyampaikan, semangat ngajak. Itulah para sahabat dahulu kan seperti itu. Mereka tidak berdiam diri di Madinah. Yang meninggal di Madinah cuma berapa toh? Ya. Mayoritasnya keluar, meninggal di berbagai macam tempat. Kenapa? Karena semangat menjadi penyeru kebaikan ini betul-betul mereka warisi dari Rasulullah SAW. Ya. Ikut perang di mana, menetap di sana, menjadi guru agama. Apa yang mampu sampai kemana-mana, ke Cina kemana. Jadi itu karena semangatnya seperti itu sehingga agama Islam ini cepat tersebar. Ya. Itu mungkin termasuk hikmah ya, termasuk hikmah kenapa Islam itu turunnya di Arab, bukan di Indonesia. Kalau Arab kan gersang ya, padang pasir kemudian gersang. Ketika dakwah ke tempat yang subur, menetap kerasan. Kalau ini lahirnya di Sedayu Lawas, ditugaskan ke pegun, kemana yang gersang-gersang, pengen balik pulang aja, kan gitu, nggak kerasan. Ya. Jadi segala sesuatu itu ada hikmahnya. Ya. Jadi inilah yang patut kita perhatikan, bagaimana kita bersemangat menjadi penyeru-penyeru kebaikan, menjadi agen-agen kebaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Karena caranya itu banyak, ya, caranya itu banyak, bukan hanya sekedar, bukan hanya khusus bagi mereka yang pondokan, tapi semuanya bisa, ya. Baik itu dakwah secara resmi maupun yang tidak resmi. Yang penting kita, yang di benak kita itu adalah kita mengharapkan bonusnya tadi, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Kalau engkau berhasil gandeng 1 orang, bujuk 1 orang, bonusnya itu lebih, ya, lebih besar daripada kamu bekerja seumur hidup. Ya, bekerja seumur itu nggak akan mampu beli Ferrari, nggak mampu beli mobil mewah. Tapi kalau mampu ini bisa gandeng 1 orang, mendakwai 1 orang, itu lebih baik dari itu akan didapat. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo dari Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Iya, Pak Tek. Ya, sebelum Pak Tek pertanyaan saya ingin tanya sedikit, Pak Tek. Sudah pernah menyampaikan belum tentang apa itu kajian atau tentang yang kebaikan ini kepada teman-teman atau mengajak? Sudah pernah belum? Ya, jazakumullah. Ini luar biasa ini. Rencana mau tanya malah ditanya. Iya. Iya. Untuk menyebarkan ilmu seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa balighu anni walau ayah, kita masih miskin ilmu tapi enggak, maksudnya itu tadi kata di kajian ini barangkali sampean sudah pernah ngajak belum orang? Iya, sering. Jawabnya orang itu gimana? Gimana? Jawabnya yang antum ajak itu orangnya gimana waktu itu? Yang saya ajar 1 di anak-anak, yang jelas, yang pasti itu. Iya. Yang kedua di majelis-majelis taklim. Iya. Biasanya sering isi malam Jumat. Kadang di majelis taklim Blimbing itu Jumat siang. Terus yang jam 4 sore di Brondong ada Jumat sore, dan itu rutin.
dan itu bagian-bagian dari ilmunya yang disampaikan oleh Ustadz Hambal juga kita sampaikan itu. Jazakumullah Ustadz atas ilmunya. Ya. Yang antum ajak kira-kira sudah ada yang di sini enggak? Yang di sini sudah ada yang ikut. Untuk yang di sini ada. Alhamdulillah. Yang online banyak. Alhamdulillah. Ya, walaupun tidak bisa hadir, teman-teman itu bisa mengikuti. Bahkan ini yang mengikuti saat ini ada yang dari Gresik, ada. Masya Allah. Ya makanya kemarin itu waktu saya di WA kok nggak live. Iya. Itu karena yang jauh, ada yang dari Gresik, yang dari Surabaya ada saat ini mengikuti. Ya. Iya. Itu yang dari teman-teman. Iya katakan, semoga menjadi amal jariah antum. Monggo dilanjut pertanyaannya. Ya, untuk pertanyaan Afan sebelumnya, ini pertanyaan sebetulnya pekan kemarin yang seharusnya saya mau sampaikan, mau saya tanyakan. Berhubung kemarin sudah keburu ditutup ya kita mengikuti saja. Ya, tapi pertanyaan ini akan saya sampaikan sekarang. Ini terkait masalah bid'ah, Ustadz. Dengan adanya bid'ah itu, ya, yang kemarin sudah disampaikan ada bid'ah hasanah, ya, padahal kita semua tadi kemarin sudah diterangkan bahwa bid'ah itu adalah dolalah. Terus pertanyaan saya, apakah itu bagian dari perkembangan atau inovasi ilmu hadis, Ustaz? Karena setelah kita mengkaji ilmu hadis ini ternyata kok karena ada penulisan bid'ah hasanah itu ada juga hadis-hadis yang baik, yang notabene-nya itu disahihkan oleh Syekh Albani. Itu salah satunya, Ustaz. Jadi korelasinya ini dengan bid'ah-bid'ah, sebagian ulama juga ada yang menulis sampai tingkatan tentang bid'ah, ada yang menulis sampai bid'ah hasanah. Itu kan berarti sebagian dari, apakah itu bagian dari perkembangan ilmu hadis, Ustaz? Jadi ini mohon diterangkan supaya nanti kita bisa, mohon maaf saya bisa memilah ini bid'ah yang seharusnya masih bisa pakai hadis sahih, apalagi kalau kita belajar dari biografi para ulama juga ternyata ya luar biasa, dalam artian itu begini, ternyata ada kelompok-kelompok ilmu hadis dhaif itu juga masih bisa dipakai. Ya, jadi seperti itu, Ustaz. Afan untuk pertanyaan ini. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada memang beberapa pembelaan bagi mereka-mereka yang melegalkan bid'ah dalam bersyariat dengan mengatakan ini adalah bid'ah hasanah dan yang lainnya. Ya, jadi harus kita pahami dulu, ya, apa yang disebut dengan bid'ah hasanah itu adalah kalau itu diletakkan dalam hal-hal yang alat tadi itu, di luar dalam syariat, ya, di luar syariat, yaitu dalam alat syariat. Kalau itu adalah di alatnya, pengembangan alatnya, pengembangan ilmu-ilmunya, itu namanya, istilahnya aslinya adalah maslahat mursalah. Ya, jadi itu adalah pengembangan maslahat sesuatu yang dipandang baik, cuman tidak di dalam syariat. Ya, tapi tapi dalam alat mengerjakan syariat tersebut, tentang pengembangan mikrofon, alat haji, ya, motivasi. Ya, itu kalau kita mau memahami, jangan sampai kemudian yang ini boleh, mestinya ini boleh, kan nggak bisa seperti itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dholalah, semua bid'ah itu sesat. Yang mengatakan bukan saya, tapi Rasulullah. Kenapa? Kan Rasulullah SAW untuk masalah syariat ini, tata cara beragama harus paten ngikuti beliau. Ya, beliau mengatakan kullu, semua bid'ah itu, artinya ya kita ini harus memahami, yaitu semuanya ini di mana?
yaitu di dalam syariat, ngerjakan syariat itu tata cara dalam beragama. Ya. Jadi kalau dalam pengembangan di luar agama, Rasulullah menyarankan. Tapi kalau di dalam agama jangan. Maka Ibnu Mas'ud kemarin mengatakan bahwa al bid'ah dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Bid'ah dalam beragama itu sesat. Meskipun orang memandangnya itu baik. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Tuh, ini ada kata-kata bid'ah nikmat seperti pernyataan Umar tentang sholat taraweh, nikmatul bid'ah hadihi, sebaik-baik ya, inovasi itu adalah seperti inovasi dalam beragama itu seperti ini. Ya, kita harus melihat ininya, melihat apa yang beliau katakan ini kaitannya apa, konteksnya bagaimana. Kita bisa memahami, kenapa beliau ini mengatakan baik? Ya karena ini ada dasarnya. Rasulullah dulu pernah mengatakan, terus tidak dikerjakan karena khawatir itu diwajibkan. Kemudian Umar datang membuat pembaharuan tersebut. Dan ini kemudian nggak bisa dipukul rata kepada syariat yang lain, karena nanti akan kalau dipukul rata semua berinovasi, rusak agama ini. Ya. Generasi ini nulis begini, generasi besoknya begini. Tata cara ibadahnya orang Jawa berbeda dengan tata cara ibadah orang Sumatera, berbeda juga dengan tata cara orang Arab, berbeda juga dengan tata cara orang India. Ya. Jadi kita ini dikasih konsep yang mudah dalam beragama, yang murah mudah, ya. Yaitu apa? Ikuti, yang ada dalilnya ikuti, nggak usah berinovasi dalam beragama. Karena Rasulullah katakan man amila amalan laisa li amruna fawaraddun. Barang siapa yang ngerjakan, ya. Jangan kemudian diputar balikan. Ini kan hadis Umar ini kan sahih ini. Ya, sahih tapi maksudnya bagaimana dulu? Karena itu tentang tarawih, dan tarawih itu dikerjakan Rasulullah. Kemudian tidak dikerjakan, beliau hanya ngerjakan 3 kali, tidak beliau kerjakan lagi karena khawatir diwajibkan. Setelah beliau sudah meninggal kan nggak ada kewajiban lagi, sudah berhenti syariat. Ya. Jadi kita ini diajak, dikasih konsep cara ibadah yang praktis, ya, mudah. Ya, itu apa? Ikuti contohnya. Karena kalau kita disiplin, Islam ini akan terus terjaga. Sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwasanya kalau Islam itu dikerjakan itu persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah bersyariat loh, bukan dalam masalah tadi ya, di luarnya, ya, dalam masalah pendukungnya, dalam masalah alatnya. Kalau dalam masalah alatnya, fasilitasnya kembangkan, tapi dalam masalah bersyariat ini harus pakai dalil, karena Allah menginginkan diibadahi itu dengan dalil. Dengan contoh, apa gunanya Allah ngutus Rasulullah SAW kalau syariatnya ini tidak dipakai atau syariatnya ditambah-tambahi, ya. Jadi tadi kembalikan kepada dalil. Apa yang ada dalilnya kita kerjakan. Kalau nggak ada dalilnya tinggalkan. Ngapain buang-buang waktu, ya. Kita capek 1 jam kerjakan, masya Allah begini, ternyata nggak ada dalilnya, ya rugi kan gitu. Maka kita praktis kerjakan apa yang ada dalilnya, itu yang paling barokah dan akan menyinari bercahaya bagi kehidupan kita. Karena Islam itu jadi redup karena kebanyakan tutupan tambah-tambahan, banyaknya khurafat, banyaknya bid'ah, itu yang menjadikan cahaya Islam itu redup. Ya, makanya ada gerakan pembaruan. Apa yang dikerjakan gerakan pembaruan? Membersihkan tambahan-tambahan ini, menghilangkan bid'ah, menghilangkan khurafat-khurafat. Ya, jadi ibadah tadi sesuai dengan dalil saja. Jangan, tidak semua perkataan orang itu diambil. Oh, ini kata ilmu gini-gini, dalilnya ada enggak kan gitu. Imam Malik beliau mengatakan kullu qaulin yu'khad wa yutrak. Setiap perkataan orang itu bisa dipakai, bisa ditinggalkan. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali perkataan pemilik kuburan ini ketika beliau berada di samping kuburan Rasulullah. Kecuali pemilik kuburan ini,
nggak boleh ditinggalkan, harus dipakai. Tapi kalau selain beliau, selain Rasulullah, perkataan saya, perkataan siapa saja boleh diterima, boleh ditolak. Ada dalilnya terima, kalau nggak ada tolak, siapapun dia, kan gitu. Nah, jadi itu praktis dalam beragamanya, ya. Iya. Satu lagi, monggo. Angkat tangan. Oh iya. Yang di depan aja ya, di depannya. Duluan yang depan. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkadang di dalam mengajak kepada kebaikan itu kan ada orang-orang yang biasanya berkata, oh kamu sendiri aja nggak mau melakukan hal itu kok ngajak orang lain. Bahkan terkadang ada yang mengutip ayat dari surah Al-Baqarah ayat ke-44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Bagaimana kita menanggapi hal seperti ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya. Jadi kalau nanggapi omongan orang nggak ada habisnya. Ya, ketika engkau belum mengerjakan kebaikan kemudian engkau nyuruh, diomongin begini. Ketika sudah mengerjakan kebaikan nyuruh, ada saja komen. Ya, jadi kita itu berbuat sesuai dengan motivasi kita. Kalau motivasinya tadi, saya belum berbuat tapi saya pengen semangat ini loh, semangat untuk mendapatkan bonusnya. Dalam harta saja kita semangat untuk mendapatkan bonus. Ketika belum terpenuhi syarat pun semangat pengen ini. Dalam beragama juga tadi tunjukkan, ngajak kebaikan. Ya. Siapa tahu, ya kan tadi, siapa tahu itu bisa mengkatrol saya, kan gitu. Ya, saya ngajak taklim meskipun taklim saya kadang masuk kadang tidak, ya tadi harapannya tadi semoga itu bisa ngatrol saya atas taklim saya yang kadang saya itu males, ya, dapatkan bonus-bonusnya. Jadi kita tadi tetap semangat berusaha mengerjakan kebaikan tersebut sambil sambil ngajak orang untuk berbuat baik. Kenapa? Karena banyak bonusnya. Ya. Kalau kita nunggu sampai soleh, sampai ini memang idealnya seperti itu. Ya, idealnya seseorang itu ngajak setelah dia ini. Tapi kan nggak ada halangan selama sambil memperbaiki diri untuk ngajak baik. Saya ngajak orang berbuat baik bukan berarti saya sudah baik. Saya berusaha baik sambil tadi ngajak agar itu memudahkan saya untuk semangat berbuat baik. Itu akan menjadi semangat. Kok nggak ngerjakan? Saya kamu nyuruh kok nggak ngerjakan, kan semangat diri itu terus untuk bisa ngerjakan tadi. Makanya dalam agama itu jangan sedekah nunggu kaya, jangan ini nunggu ini. Bahkan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayu shadaqati a'dhamu ajran, ya Rasulullah sedekah manakah yang paling banyak pahalanya? Beliau mengatakan, anta shadaqa wa anta sahihun sahih, tahsyal faqra wa ta'mulul ghina, ya, wala tumhil, ya. Jadi Rasulullah ditanya sedekah manakah yang paling banyak pahalanya, beliau menjawab, engkau sedekah ketika kamu melarat pengen kaya, ya. Bukan ketika kamu sudah kaya kamu sedekah, itu pahalanya enggak seberapa. Tapi ketika kamu membutuhkan, berangan-angan kaya dan kamu khawatir miskin, kamu masih miskin, khawatir miskin, tapi engkau semangatkan dirimu untuk sedekah, ya. Jadi jangan ngajak kebaikan nunggu sudah baik, tapi kita sambil berbuat baik sambil ngajak, karena masing-masing ada bonusnya, ya, demikian. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal. Barangkali ada pertanyaan lagi bisa disambung di grup, ya.
Ingat, sampaikanlah kebaikan, ajarkanlah kebaikan walaupun itu pahit bagi kita. Karena tadi ya, ketika kita menyampaikan kebaikan, oh sampean dhewe durung iso nglakoni kok ngono. Akhirnya kita ketika mental kita kurang, maka kita akan semakin jiut. Saya sering dikritik, kurang ini gitu, sedikit kurang ini. Ya memangnya aku masih akeh kekurangan nih. Saya bilang begitu aja. Kita sama-sama belajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.